Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang materi pada pertemuan ke-15. Baiklah, alangkah baiknya saya memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, saya Widya Ningrum sebagai moderator. Saya Fania Griselda Wibowo sebagai presentator. Saya Sabrina Moni Putri sebagai presentator. Baiklah, untuk tidak memperpanjang waktu, presentasi pertama akan disampaikan oleh Fania. Kepada Fania, kami persilakan. Yang pertama, mekanisme umum pelaporan pajak terutang. Mekanisme pemungutan PPN berdasarkan peraturan yang berlaku. Mekanisme pemungutan PPN merupakan rekanan menerbitkan faktur pajak dan menerbitkan SSP atas setiap penyerahan BKP atau JKP ke pemungut PPN PPN. Dengan demikian, pembeli atas BKP atau JKP yang terkait wajib membayar ke PKP penjual sebesar harga jual ditambah PPN terutang. Tarif PPN sebesar 10%. Mekanisme pemungutan PPN adalah yang pertama, rekanan memiliki kewajiban dalam membuat faktur pajak dan surat setoran pajak atau ESP atas setiap penyerahan barang kena pajak atau BKP dan atau jasa kena pajak atau JKP kepada Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Yang kedua, faktur pajak dibuat sesuai ketentuan di bidang perpajakan. Yang ketiga, mencantumkan NPWP dan identitas rekanan dan melakukan penandatanganan SPP yang dilakukan oleh BUMN sebagai penyetor atas nama rekanan tersebut. Yang keempat, atas penyerahan BKP selain terutang PPN, yakni terutang pula PPNBM, maka rekanan mencantumkan pula jumlah PPNBM terutang pada faktur pajak. Yang kelima, faktur pajak dibuat rangkap 3, lembar pertama untuk BUMN, lembar kedua untuk rekanan, dan ketiga untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN. Yang keenam, SSP dibuat rangkap 5, lembar pertama untuk rekanan, yang kedua untuk KPPN lewat bank persepsi atau kantor pos, yang ketiga untuk rekanan yang dilampirkan pada SPT masa PPN, yang keempat untuk bank persepsi atau kantor pos, yang kelima untuk BUMN yang dilampirkan pada SPT masa PPN bagi pemungut PPN. Yang ketujuh, melakukan pemungutan wajib menyertakan cap disetor tanggal dan penandatanganinya pada faktur pajak. Yang kedelapan, faktur pajak dan SSP adalah bukti pemungutan dan penyetoran atas PPN dan PPNBM. Mekanisme pelaporan PPN yang perlu PKP ketahui, pelaporan PPN oleh PKP dilakukan setiap bulan dan laporannya disampaikan ke KPP tempat BUMN terdaftar. Pelaporan tersebut dilakukan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya masa pajak menggunakan formulir surat pemberitahuan masa PPN bagi pemungut PPN. Kemudian dilampirkan dengan faktur pajak lembar ketiga dan SSP lembar kelima yang terdapat pemungutan PPN atau PPNBM. Dasar pemungutan PPN adalah total pembayaran yang dilakukan bendaharawan pemerintah. Pemungut PPN. Pemungut PPN adalah badan atau instansi yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan yang memiliki kewajiban untuk memungut, menyetor, dan melaporkan pajak terutang atas penyerahan barang kena pajak atau BKP atau JKP yang dikenakan PPN. Adapun pemungut PPN sesuai dengan arahan dari Menteri Keuangan tersebut terbagi menjadi 3. Yang pertama, bendaharawan pemerintah, kantor perbendaharaan, dan kas negara. Yang kedua, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor. Yang ketiga, badan usaha milik negara atau BUMN. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Baiklah, presentasi selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yang kedua atau yang ke B, yaitu surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN. SPT masa PPN merupakan sebuah form yang digunakan oleh wajib pajak badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak baik untuk pelaporan pajak pertambahan nilai PPN maupun pajak penjualan barang mewah atau PPNBM yang terhutang. Fungsi dari SPT masa PPN selain untuk melaporkan pembayaran atau pelunasan pajak, namun juga dapat digunakan untuk melaporkan harta dan kewajiban serta penyetoran pajak dari pemotong atau pemungut. Kewajiban melaporkan SPT masa PPN.
SPT masa PPN harus dilaporkan setiap bulannya, walaupun tidak ada perubahan neraca atau nilai rupiah pada masa pajak terkait nihil atau nol. Jatuh tempo pelaporan adalah pada hari terakhir tanggal 30 atau 31 bulan berikutnya setelah akhir masa pajak yang bersangkutan, kecuali di bawah kondisi tertentu seperti yang dijelaskan pada Peraturan Menteri Keuangan Per 80/PMK.03/2010. Maka tanggal jatuh tempo bukanlah pada akhir bulan berikut setelah akhir masa pajak yang bersangkutan. Gagal melaporkan akan berakibatkan denda sebesar 500.000 yang tertera dalam Undang-Undang KUP Pasal 7 Ayat 1. Isi SPT masa PPN berdasarkan PMK nomor 243/PMK.03/2014 harus memuat informasi sebagai berikut. Yang pertama, jenis pajak. Yang kedua, nama wajib pajak serta NPWP-nya. Yang ketiga, tanda tangan WP atau kuasa dari WP. Yang keempat, jumlah penyerahan. Yang kelima, jumlah DPP. Yang keenam, jumlah pajak keluaran atau penjualan. Yang ketujuh, jumlah pajak masukan atau pembelian yang bisa dikreditkan. Yang kedelapan, jumlah kekurangan atau kelebihan pajak. Yang kesembilan, tanggal penyetoran. Dan yang terakhir, data lainnya terkait kegiatan usaha wajib pajak atau PKP. Baiklah, presentasi selanjutnya akan disampaikan oleh Sabrina. Kepada Sabrina, kami persilahkan. Materi selanjutnya itu tentang surat pemberitahuan masa PPN atau SPT masa PPN 1111 DM. SPT masa PPN sekarang disebut pula dengan SPT masa PPN 1111 yang terdiri dari 1 form induk dan 6 form lampiran seperti berikut. Yang pertama, formulir 1111AB, yaitu formulir rekapitulasi, penyerahan dan perolehan. Yang kedua, formulir 1111A1, yaitu formulir daftar ekspor BKP berwujud, BKP tidak berwujud, atau JKP. Lalu yang ketiga, formulir 1111A2, yaitu formulir daftar pajak keluaran atas penyerahan dalam negeri dengan faktur pajak. Lalu yang keempat, formulir 1111B1, yaitu formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas impor BKP dan pemanfaatan BKP tidak berwujud atau JKP dari luar daerah pabean. Lalu yang kelima, formulir 1111B2, yaitu formulir daftar pajak masukan yang dapat dikreditkan atas perolehan BKP atau JKP dalam negeri. Lalu yang terakhir yaitu formulir 1111B3, yaitu formulir daftar pajak masukan yang tidak dikreditkan atau yang mendapatkan fasilitas. SPT masa PPN 1111 ini wajib digunakan oleh setiap PKP. Selain PKP yang menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan untuk pelaporan SPT masa PPN mulai masa pajak Januari 2011. Pengguna SPT masa PPN 1111 DM. Yang pertama, SPT masa PPN 1111 DM dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang memiliki peredaran usaha tidak melebihi jumlah 1.800.000.000. Dalam hal PKP tersebut memenuhi syarat berikut. Yang pertama, mempunyai peredaran usaha dalam 2 tahun buku sebelumnya tidak melebihi 1.800.000.000 untuk setiap 1 tahun buku. Atau yang kedua, wajib pajak yang baru dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Yang kedua, SPT masa PPN 1111 DM dengan pedoman perhitungan pengkreditan pajak masukan bagi PKP yang melakukan kegiatan usaha tertentu, yaitu penyerahan kendaraan bermotor bekas dan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Besarnya pajak masukan yang dapat dikreditkan yang dihitung menggunakan pedoman penghitungan pengkreditan pajak masukan yaitu sebesar yang pertama 90% dari pajak keluaran. Dalam hal pengusaha kena pajak melakukan penyerahan kendaraan bermotor bekas secara eceran. Yang kedua, 80% dari pajak keluaran. Dalam hal pengusaha kena pajak melakukan penyerahan emas perhiasan secara eceran. Baiklah, selanjutnya saya kembalikan kepada moderator.
Baiklah, sekian hasil diskusi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.